Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita tentang sirah nabawiyah. Pada pertemuan lalu kita telah jelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu semangat untuk berdakwah, menemui para orang-orang Arab yang datang berhaji di Mina, ya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi fa inna quraisyan mana'uni an uballigha kalama rabbi. Apakah ada orang yang bawa aku menuju ke kabilahnya, ke sukunya? Sungguhnya aku ingin menyampaikan Islam karena orang-orang Quraisy melarangku untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi dalam tanda kutip seakan-akan mengemis ingin bisa berdakwah karena dia tidak bisa berdakwah, dilarang oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan Nabi SAW mendatangi kabilah-kabilah, dan di antara metode dakwah Nabi selain mendatangi kabilah-kabilah, Nabi juga datang ke perorangan-perorangan. Pada pertemuan lalu telah kita sebutkan bagaimana Nabi bertemu dengan Dhimat al-Asdi. Kemudian di antara perorangan person yang ditemui oleh Nabi SAW dalam dakwahnya adalah Tufail bin Amr ad-Dawsi, atau Tufail bin Amr, ya, ad-Dawsi. Beliau adalah seorang penyair, seorang yang cerdas dan seorang yang mulia di kaumnya. Bahkan dia adalah pemimpin dari kabilah Daus di negeri Yaman. Dia datang ke Mekah, yaitu setelah Nabi SAW diusir dari Taif. Kemudian begitu dia datang di Mekah, didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan orang-orang kafir Quraisy tidaklah mendengar seorang pun datang dari luar kota masuk kota Mekah kecuali mereka akan temui dan mereka akan ingatkan, hati-hati, jangan dengar, ya, perkataan Muhammad. Maka mereka pun mensifati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Tufail dengan sifat-sifat yang buruk. Ya, mereka khawatir kalau orang datang ketemu Nabi nanti masuk apa? Islam. Mereka berkata, "Ya Tufail, innaka qadimta biladana wa hadha ar-rajul ladzi baina adh-dhuhrina qad a'dhala bina." Wahai Tufail, kau sekarang datang ke negeri kami, dan lelaki ini, yaitu Muhammad maksud mereka, yang ada di tengah-tengah kami ini telah membuat kami repot. Wa qad farraqa jama'atana, dia telah memecah belah jamaah kami. Wa syattata amrana, dia telah memporak-pandakan urusan kami. Wa inna ma qauluhu kasihr, sungguhnya perkataannya seperti sihir. Yufarriqu baina ar-rajul wa baina abih, dengan sihirnya tersebut si Muhammad bisa memisahkan antara seorang dengan ayahnya. Wa baina ar-rajuli wa baina akhihi, bisa memisahkan antara seorang dengan saudaranya. Wa baina ar-rajuli wa baina zaujatihi, bahkan bisa memisahkan seorang dari istrinya. Wa inna nakhsha 'alaika wa 'ala qaumika ma qad dakhala 'alaina, kami khawatir musibah yang menimpa kami ini akan menimpa kaummu juga kalau kau masuk Islam. Fala tukallimhu, maka jangan ngomong sama Muhammad. Wala tasma'anna minhu syai'an, jangan sekali-sekali dengar sesuatu pun dari Muhammad. Qala Tufail, fa wallahi ma zalu bi, kata Tufail bin Amr ad-Dawsi, mereka terus membicara denganku, terus mengingatkan aku, ya. La ma zalu yukhawifuni, mereka mengingatkan aku, mengkhawatirkan aku, hatta ajma'tu alla asma' minhu syai'an wala ukallimah, sampai aku bertekad aku tidak bakalan mendengar sedikit pun dari perkataan Muhammad dan aku tidak akan ngomong sama dia sama sekali. Wa hatta hashautu fi udhuni hina ghadawtu ila al-masjid kursufan farakan min an yablughani, maka sampai rasa takut, khawatir yang luar biasa, sampai aku mengambil kain kutun, aku masukkan ke dalam apa? Telingaku. Jangan sampai ke Masjidil Haram ketemu Muhammad, dengar omongan Muhammad, bahaya, nanti tersihir, ya. Maka aku pun pergi ke Masjidil Haram, wa ana la uridu an asma'ahu, dan aku tidak ingin mendengar sesuatu pun dari Muhammad. Aku pun pergi ke Masjidil Haram. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli indal Ka'bah. Ternyata Nabi lagi salat di sisi Ka'bah. Dia penasaran. Fa kuntu minhu qariban, aku pun berdiri dekat dia. Nabi lagi salat, cuek nih, orang di belakang enggak peduli. Nabi salat. Fa aballahu illa an yusmi'ani ba'dha qawlihi. Aku tidak ingin mendengar, tapi Allah berkehendak akhirnya aku mendengar sebagian perkataan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lagi salat, tentu baca apa? Quran. Ini baca dengan suara yang dikeraskan. Qala fasami'tu kalaman hasanan, aku pun mendengar perkataan yang indah. Faqultu fi nafsi, aku berkata kepada diriku, wathkula ummi, wallahi inni la rajulun labibun syair, ma yakhfa alaihi al-hasanu min al-qabih.
Kata dia, celaka aku. Aku ini demi Allah, aku ini orang cerdas. Aku ini penyair. Masa tidak bisa bedakan perkataan baik sama perkataan buruk? Apa yang menghalangiku untuk mendengar perkataan lelaki ini? Coba saya dengar dulu. Fa in kana alladhi ya'ti bihasan qabiltu. Kalau yang dia datangkan baik saya terima. Kenapa saya tidak terima? Wa in kana qabihan taraktuhu. Kalau ternyata yang dia bawa adalah keburukan, aku akan tinggalkan. Aku pun dengar Nabi salat. Aku pun berdiam di situ dekat Nabi hatta sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila baitihi. Setelah Nabi salat, Nabi pulang ke rumahnya. Fattaba'tuhu, aku pun ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza dakhala baitahu dakhaltu alaihi. Begitu Nabi masuk rumah, saya ikut masuk. Faqultu ya Muhammad, wahai Muhammad. Langsung dia ngomong. Inna qaumaka qad qalu li kadza wa kadza. Kaummu telah memperingatkan aku, katanya engkau begini, engkau begini, engkau begini. Ma barihu yukhawifunani amraka hatta sadattu udhunayya bi kursufin li al asma' qaulak. Mereka terus menakut-nakuti aku sampai aku taruh kutun kapas di telingaku agar aku tidak mendengar perkataanmu. Sampai ternyata Allah berkehendak aku mendengar sebagian perkataan engkau. Fasami'tuhu qaulan hasanan. Ternyata yang aku dengar perkataan baik. Fa'rid alayya amrak, tolong jelaskan apa yang kau bawa ini kepada umat, apa yang kau bawa. Qala fa'arada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam. Maka Nabi pun menawarkan Islam kepadaku, menjelaskan Islam, wa tala alayya al-Quran, dan Nabi pun bacakan Al-Quran kepadaku. Fala wallahi ma sami'tu qaulan qad ahsana minhu. Demi Allah aku tidak pernah mendengar perkataan yang lebih indah daripada apa yang dibaca oleh Muhammad. Wala amran a'dala minhu, dan perkataan yang lebih adil daripada itu. Fa aslamtu wa syahidtu syahadatal haq. Aku pun masuk Islam dan aku bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qultu ya Nabi Allah, aku berkata wahai Rasulullah, inni mru'un muta'un fi qaumi, aku adalah orang yang ditaati di kaumku. Wa ana raji'un ilaihim, dan aku akan pulang menemui kaumku di Yaman, di kabilah Daus. Wa da'ihim ilal Islam, aku akan menyuruh mereka untuk masuk Islam. Fadu Allah an yaj'ala li ayah, berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan aku, memberikan kepadaku ayah, itu suatu tanda, suatu karamah atau mukjizat. Takunu li aunan alaihim fima ad'uhum ilaihi. Dengan karamah tersebut aku bisa terbantukan untuk menyuruh mereka kepada Islam. Maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ja'allahu ayah, ya Allah berikanlah dia karamah ya bagi Tufail bin Amr ad-Dawsi. Setelah itu Tufail bin Amr ad-Dawsi pun pulang ke kaumnya. Tatkala dia sampai di Saniyah, suatu tempat yang agak tinggi, tutli'uni alal hadir, yang tempat tersebut langsung dia bisa lihat kampungnya. Tiba-tiba waqa'a nurun baina aynayya mithlul misbah. Tiba-tiba ada cahaya yang datang di depan, di antara dua mataku seperti lampu. Qultu Allahumma fi ghairi wajhi inni akhsha an yadhunnu annaha muthlatun waqa'at fi wajhi li firaqi dinihim. Ya Allah, pindahkanlah lampu tersebut, jangan di hadapan wajahku. Aku khawatir kaumku akan berkata, lihat, ini tanda orang yang keluar dari agama nenek moyang. Qala fatahawwala an-nuru fa waqa'a fi ra'si sauti. Maka cahaya tersebut berpindah ke cemetiku, ke ujung cemetiku yang dia gunakan untuk naik onta atau naik kuda misalnya. Kemudian faja'al al-hadir yatara'una dzalika nur. Orang-orang semua lihat ada cahaya. Fi sauti, cahaya tersebut di cemetiku kal qindil muallaq, ya, seperti ada lampu yang tergantungkan. Wa ana ahbitu lahum minas saniyah, dan aku turun dari tempat yang tinggi tersebut menuju mereka. Hatta ji'tuhum, aku pun datang kepada mereka. Dia turun di malam hari. Fa asbahtu fihim, kemudian esok harinya aku di tengah-tengah mereka. Falamma nazaltu atani abi, tatkala aku datang, tiba di rumah, datanglah ayahku. Wa kana syaikhan kabiran, ayahku sudah tua. Faqultu, aku berkata kepada ayahku, ilaika anni ya abati, falastu minka walasta minni. Qala lima ya la ya bunayya, lima ya bunayya. Kata Tufail, ya ayahku, jauhlah dari aku bukan dari engkau, engkau bukan dari aku. Ada apa gerangan wahai putraku? Qultu aslamtu wa taba'tu dina Muhammadin. Wahai ayahanda, aku sudah masuk Islam dan aku mengikuti agama Muhammad. Ayahnya langsung berkata, bunayya fadini dinuk, agamaku sama dengan agamamu. Langsung masuk Islam. Kata Tufail, idhab faktasil, pergilah engkau dan mandilah. Wa tahhir thiyabak, dan bersihkan bajumu. Thumma ta'al hatta u'allimaka ma 'ullimtu. Kemudian kemarilah, aku akan ajarkan kepada engkau apa yang aku diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun pergi, dia pun mandi, dia bersihkan bajunya. Kemudian dia pun datang ayahnya Tufail. Kemudian Tufail menawarkan Islam kepada ayahnya, fa aslama, maka dia pun masuk Islam.
Thumma atatni sahibati, kemudian datang istriku. Aku berkata kepada istriku, ilaiki anni, pergi engkau istriku. Falastu minki walasti minni, saya bukan dari engkau dan engkau tidak ada hubungan dengan aku, pergi. Qalat lima bi abi anta wa ummi, kenapa wahai suamiku? Qalat farraqa baini wa bainakil Islam, Islam telah memisahkan antara aku dengan engkau. Wa taba'tu dina Muhammadin, aku sudah mengikuti agama Muhammad. Qalat fadini dinuk, kalau gitu agamaku sama dengan agama engkau wahai suamiku. Kata Tufail, idhabi waqtasili, pergilah engkau dan mandilah. Kemudian dia pun pergi dan mandi, kemudian datang dijelaskan Islam oleh suaminya Tufail, maka dia pun masuk Islam. Setelah itu Tufail bin Amr ad-Dawsi pun menyeru Islam, menyuruh kaumnya untuk masuk Islam. Ternyata mereka tidak masuk Islam, tidak seperti bapa dan istrinya. Akhirnya aku pun datang menemui Nabi di Mekah. Aku berkata, ya Rasulullah, inna Dausan qad asat wa abad. Ya Rasulullah, kaumku, kabilah Daus, suku Daus membangkang, enggan untuk masuk Islam. Fad'ullah alaiha, doakan mereka agar celaka ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW balik menghadap kiblat, wa rafa'a yadayhi, Rasulullah angkat kedua tangannya. Orang-orang bilang, mati mereka, mati mereka. Halaku, halaku. Rasulullah berdoa, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Nabi berdoa, ya Allah berilah hidayah kepada kabilah Daus, datangkanlah mereka. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah berilah hidayah kepada kabilah Daus dan datangkanlah mereka kepada aku. Kemudian Nabi berkata kepada Tufail, irji ila qaumik fad'uhum warfuq bihim. Pulanglah engkau kepada kaummu, dakwahilah mereka tapi dengan lembut. Karena mungkin dakwanya kasar. Pergi, saya enggak mau. Gayanya Tufail seperti itu. Karena dia pemimpin maka dia biasa mungkin agak kasar kepada orang-orang di sana. Maka Nabi ingatkan dia, pulanglah engkau, berdakwalah dengan apa? Kelembutan. Kata Tufail, aku pun pulang kepada kaumku. Aku selalu berada di kampungku, aku menyuruh mereka kepada Islam, sampai akhirnya Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Kemudian terjadi perang Badar, perang Uhud. Dia masih di Daus, terus berdakwah di situ. Kemudian terjadi perang Khandaq sekitar tahun 5 Hijriah. Ya, setelah itu aku pun datang menemui Rasulullah SAW, membawa orang-orang Islam dari kaumku, dibawa rame-rame menuju Nabi SAW. Rasulullah SAW sedang berada di Khaybar sekitar tahun 7 Hijriah. Hatta nazaltul Madinah bi sab'in aw 80 baitan min Daus, sampai aku bawa ada 70 atau 80 keluarga, ya. Semuanya masuk Islam, saya bawa ke mana? Ke Madinah. Kemudian kami pun menyusul Nabi di Khaybar. Dan di antara orang-orang dari kabilah Daus yang masuk Islam adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ad-Dausi, ya. Abu Hurairah masuk Islam gara-gara siapa? Tufail bin Amr ad-Dausi, ya. Untung Nabi tidak doakan kecelakaan bagi mereka. Doa Nabi, Allahumma hdi Dausan, ya Allah berilah petunjuk kepada Daus. Ternyata di antara mereka yang masuk Islam, subhanallah, siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang kita selalu mendengarkan hadis diriwayatkan oleh siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, rawiyatul Islam. Bagaimana kisah Tufail bin Amr ad-Dausi? Tufail bin Amr ad-Dausi setelah Rasulullah SAW wafat, dia tinggal di Madinah, ya. Kemudian terjadi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia terjadi banyak orang-orang yang murtad. Kemudian muncul namanya Musailimah Al-Kadzdzab, ya, nabi baru yang ada di Yamamah. Akhirnya kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu, pengganti Rasulullah SAW, kemudian memerintahkan para sahabat untuk berperang, memerangi orang-orang yang murtad yang mengikuti nabi baru, dipimpin oleh Khalid bin Walid. Maka mereka pun berangkat menuju peperangan melawan Musailimah Al-Kadzdzab dalam perang yang masyhur namanya Ma'rakatil Yamamah. Ya, ternyata beliau radhiyallahu anhu mati syahid dalam perang tersebut. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau melihat sebuah mimpi. Dalam mimpinya sebelum perang Ma'rakatul Yamamah, dia berkata kepada para sahabatnya, inni qad ra'aitu ru'yan fa'biru hali. Wahai para sahabatku, saya melihat suatu mimpi. Tolong takbirkanlah kepadaku apa makna mimpi tersebut. Ra'aitu anna ra'si hulik. Aku bermimpi melihat kepalaku digundul. Wa annahu kharaja min fami ta'irun, dan keluar dari mulutku seekor burung. Wa annahu laqiyatni imra'atun fa adkhalatni fi farjiha. Aku bertemu dengan seorang wanita, tiba-tiba tubuhku dimasukkan dalam kemaluannya. Wa ara ibni yatlubuni talaban hafizan, dan aku lihat anakku berusaha mengikutiku. Tsumma ra'aituhu bisa'anni, dan aku melihat dia terhalang dariku. Qalu khairan, kata teman-temannya, insyaallah ini mimpi yang baik.
Qala, kata Tufail bin Amr ad-Dawsi, amma ana wallahi qad awwaltuha. Adapun aku, demi Allah, aku telah mentakbir makna dari mimpiku ini. Qalu madza? Apa yang kau tafsirkan dari mimpimu? Qala amma halqu ra'si faqat'uhu. Adapun kepalaku gundul, artinya kepalaku akan dipenggal. Wa amma ta'iru alladhi kharaja min fami faruhi. Adapun burung yang keluar dari mulutku, maka itulah ruh yang akan keluar dari badanku. Wa ammal mar'atu allati adkhalatni farjaha. Adapun wanita yang aku lihat dia masukkan tubuhku dalam kemaluannya, fal ardu tuhfaru li fa aghibu fiha. Itu adalah bumi yang akan digali, kemudian aku dikuburkan dalam bumi tersebut, aku pun tertutup oleh bumi tersebut. Wa amma talabu ibni iyaya thumma habsuhu anni fa inni arahu sayajhadu an yusibahu ma asabani. Adapun anakku yang mengikuti aku kemudian tertahan, menurutku dia akan bernasib sama seperti saya tetapi tertunda, yaitu akan mati syahid, akan meninggal seperti saya namun di kemudian hari. Fa qutila fi ma'rakatil Yamamah. Maka Tufail bin Amr ad-Dawsi pun tewas mati syahid dalam perang Yamamah. Kemudian anaknya meninggal fi ma'rakatil Yarmuk, dalam perang Yarmuk yang juga dipimpin oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ayahnya meninggal di masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan putranya meninggal di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Katsir, waqad waqa'al amru kama awwalaha. Dan ternyata perkaranya terjadi sebagaimana tafsiran dari Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Taib. Di antara juga kisah tentang Islamnya Iyas bin Mu'adz. Iyas bin Mu'adz datang, ya, dia seorang anak muda, datang dari Yathrib, dari Madinah. Dulu Madinah namanya Yathrib. Sebelum Nabi berhijrah namanya apa? Yathrib. Dari Bani Abdul Ashhal, dia datang kota Mekah, ya, bersama dengan suku Aus. Mereka minta persekutuan dengan orang-orang Quraisy untuk melawan Khazraj. Jadi kaum Ansar itu terdiri atas dua suku, suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj. Nah, suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj ini nenek moyang mereka sama, namanya Qailah. Sehingga mereka disebut dengan Banu Qailah. Dua-duanya kembali kepada nenek yang sama, Qailah. Tetapi terjadi kesalahpahaman sehingga terjadi perang saudara. Selalu berperang antara suku Al-Aus dengan suku Al-Khazraj. Berperang terus sampai lebih dari 100 tahun mereka berperang. Akhirnya masing-masing mencari perlindungan. Suku Al-Khazraj minta perlindungan dengan orang Yahudi yang tinggal bersama mereka di Madinah. Suku Al-Aus minta perlindungan sama orang Quraisy. Minta perlindungan, persekutuan kepada orang-orang Quraisy. Maka mereka datang dari jauh-jauh dari kota Madinah dengan rombongannya. Mereka ingin minta bantuan dari suku Quraisy untuk melawan saudara mereka sendiri, suku Khazraj. Maka mereka pun mampir di rumahnya Utbah bin Rabi'ah, salah seorang kafir Quraisy, pembesar Quraisy. Maka dia pun muliakan mereka, ya. Kemudian mereka mohon kepada orang Quraisy agar membantu mereka untuk melawan suku Al-Khazraj. Nabi SAW mendengar kedatangan orang-orang Al-Aus ini ke kota Mekah. Maka Nabi pun datang kepada mereka. Kemudian Nabi duduk bersama mereka. Ya, kemudian Nabi berkata kepada mereka, "Hal lakum fi khairin mimma ji'tum lahu?" Maukah aku tawarkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian cari di sini? Faqalu lahu, "Wa madza?" Apa itu yang lebih baik daripada tujuan kami ke sini? Qala, "Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athani ilal ibad." Aku adalah utusan Allah. Allah utus aku kepada hamba-hambanya. Ad'uhum ila an ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Nabi langsung kontan, tidak lama-lama, langsung masalah tauhidnya. Tidak pakai mukadimah karena pertemuan mereka cuma sebentar, ya. Mau nunggu ngobrol-ngobrol dulu keburu pulang, ya. Kebulang syirik nanti repot. Nabi langsung to the point. Aku utusan Allah, Allah mengirimku kepada hamba-hambanya. Aku menyuruh mereka agar menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirik sama sekali. Wa anzala alayyal kitab, Allah turunkan kepadaku Alkitab. Kemudian Nabi sebut tentang Islam. Nabi bacakan Al-Quran kepada mereka. Kemudian Iyas bin Mu'adz yang masih muda yang hadir di antara rombongan suku Al-Aus, beliau berkata, "Ei kaum, hadza wallahi khairun mimma ji'tum lahu." Benar yang dibawa oleh orang ini lebih baik daripada apa yang kita cari. Fa akhadha Abul Haisar wasmuhu Anas bin Rafi' hafnatan min turab al-batha fa daraba biha wajah Iyas bin Mu'adz. Ada pemimpin rombongan namanya Abul Haisar, dia jengkel mendengar perkataan Iyas bin Mu'adz, maka dia pun mengambil segenggam pasir, dia lemparkan ke wajah Iyas bin Mu'adz.
Qala da'na minka, tinggalin kami wahai Iyas, ya. Sungguh kita datang ke sini bukan untuk orang ini. Kita datang di sini untuk minta bantuan kepada orang-orang Quraisy. Kalau kita ngikuti orang ini, lebih parah. Tadinya kita ngajak Quraisy bantu kita ngelawan Khazraj. Kalau kita ngikut orang ini, kita musuhan sama Quraisy, sama musuhan sama Khazraj. Ente ini gimana sih? Ini bikin masalah orang ini. Tahu nggak kalau kita ikut dia, tadinya Quraisy jadi musuh kita, jadi tadinya lawan, jadi teman kita, sekarang jadi apa? Musuh kita. Ya. Waktu mereka lagi ribut-ribut, Iyas hanya diam saja, Rasulullah SAW pergi. Rasulullah SAW pergi, mereka ribut sendiri. Wan sarafu ilal Madinah, tapi rupanya Iyas bin Mu'adz masuk, dakwah Nabi masuk ke hatinya. Ya. Ini kata para ulama, ada kondisi di mana kita harus to the point, tidak usah tunggu lama-lama. Seperti kondisi seperti ini, mau nunggu lama-lama, kita ketemu orang misalnya di pesawat. Udah ngobrol langsung masalah tauhid, jangan ngomong macam-macam. Nanti di mana rumah di mana, keburu dia turun sudah enggak ketemu lagi. Udah bismillah ketemu lagi. Ada kawan saya begitu dia cerita, saya kalau ketemu orang di mobil, dia bukan orang Islam, saya langsung bicara masalah tauhid. Pak orang apa? Oh, Pak ini langsung dia tembak. Siapa tahu pulang kena syubhat kan? Benar juga. Pokoknya tembak langsung karena enggak ada kesempatan lagi kedua kali. Hidayah di tangan Allah, kita hanya badlul sabab, kita hanya sampaikan sebab, masalah dapat tidak atau tidak urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW tidak tunda-tunda, ketemu orang ini mungkin cuma sekali saja dengan mereka, Nabi langsung sampaikan masalah itu. Saya utusan Allah, Allah utus saya kepada hambanya, Allah turunkan kepada saya Al-Quran, Allah menyuruhku agar kalian tidak berbuat syirik, sembah Allah saja. Selesai. Rupanya Iyas bin Mu'adz terpengaruh dan dia pun masuk Islam. Kemudian tidak lama kemudian terjadi perang Bu'ats. Perang Bu'ats itu perang besar-besaran terhebat antara suku Al-Aus dengan suku Al-Khazraj, perang saudara. Kemudian Iyas bin Mu'adz pun meninggal dalam peperangan tersebut. Waktu dia meninggal dunia, dia bertahlil la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah. Kemudian kaumnya tidak ragu bahwasanya dia meninggal dalam kondisi apa? Muslim. Oleh karenanya para ulama menyebutkan termasuk dari orang-orang para sahabat. Di awal-awal sahabat yang masuk Islam, ya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, Iyas bin Mu'adz masuk Islam muda karena dia pemuda. Kemudian dia tidak punya tanggung jawab, dia bukan pemimpin kabilah, ya. Beda dengan Abul Haisar tadi yang ambil pasir lempar ke wajahnya. Dia susah masuk Islam. Dia pimpinan kabilah, kemudian dia punya tanggung jawab. Kalau dia masuk Islam nanti orang pada ribut. Terlalu banyak pertimbangan untuk bisa masuk Islam. Adapun Iyas bin Mu'adz sudah, dia masuk Islam sudah, dia sendirian, jadi enggak ada masalah, ya. Enggak ada tanggung jawab harus lapor ke sana ke sini, enggak ada masuk Islam. Makanya dia mudah masuk Islam. Adapun Abul Haisar tidak masuk Islam. Entah gimana nasibnya tidak disebut lagi, mungkin dia meninggal setelah itu. Abul Haisar tadi yang tadi melemparkan pasir ke wajah Iyas bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Kan terkadang seorang masuk Islam banyak pertimbangan duniawi yang dia pikirkan. Ya, banyak pertimbangan dunia. Masuk Islam, aduh repot. Banyak orang masuk Islam, dia tahu Islam itu benar, dia tidak masuk Islam. Kenapa? Waduh, kalau saya masuk Islam nanti enggak boleh minum khamr lagi, enggak boleh berzina lagi. Aduh, repot masuk Islam. Sunat lagi, aduh bukan. Apa namanya? Jadi masuk Islam mikir-mikir panjang, ya. Ya, masih dia mengutamakan dunia daripada akhirat. Padahal dia tahu Islam itu benar. Dan ada orang model seperti ini. Kalau saya masuk Islam bagaimana keluarga saya akan diusir oleh keluarga saya, sehingga menghalangi dia untuk masuk Islam. Terlalu banyak pertimbangan. Dan tidak ada uzur bagi dia kalau sudah seperti itu, sudah tahu Islam benar, dia tidak masuk, tidak ada uzur baginya. Nah, kalau orang masuk Islam kita langsung sambut orang tersebut, ya. Risikonya belakangan. Pokoknya dia masuk Islam dulu. Nanti diusir oleh kaumnya, dia itu belakangan. Harus kita ayomi, ya. Ada sebagian ikhwan yang memang mengayomi orang-orang seperti ini, ya. Karena mereka begitu masuk Islam pasti ada permasalahan, pasti ada permasalahan. Makanya ada suatu cerita, ya. Saya diceritakan oleh seorang kawan. Jadi ada orang kafir atau non muslim, ya. Dia memasuk Islam, tertarik dengan Islam. Maka dia datang, orang kaya, dia datang kepada seorang teman, kata teman tersebut, aduh, saya enggak bisa jelaskan Islam dengan baik. Udah kamu pergi ke itu si fulan, dia lebih pintar daripada saya. Kamu ke sana. Dan datanglah orang kafir itu kepada orang muslim tadi, pedagang juga. Ini sama-sama pedagang.
Kemudian akhirnya orang Islam tadi bilang sama orang kafir ini, "Ya fulan, ente masuk Islam. Islam tuh indah, tapi apa ente tahu kalau ente masuk Islam, ente disunat, tahu enggak? Ente disunat. Situ ente bayar zakat, ente bayar zakat, ente diambil, tahu enggak? 20%. Ente enggak boleh minum khamar, ente enggak boleh makan babi, ente enggak boleh ini, ente enggak boleh ini." Akhirnya orang tadi enggak jadi masuk Islam. Tidak jadi masuk Islam. Akhirnya temannya datang sama dia, "Gimana fulan, sudah masuk Islam?" Enggak, dia enggak masuk. "Kenapa?" Saya bilang gini-gini. "Kenapa ente takut-takuti dia?" "Dia sudah kaya di dunia, nanti di akhirat sama-sama kita lagi, enggak mau, biar miskin di akhirat," katanya. Enak aja sudah kaya di dunia, di akhirat mau jadi orang kaya kayak kita, enggak, biar dia masuk neraka. Ini enggak boleh seperti ini. Ini haram. Bisa jadi dia memikul dosa orang tersebut ya. Saya kalau teman saya cerita, "Ini benar Ustaz, terjadi Ustaz," cerita ya. Tapi jadi kalau kita masuk Islam, sampaikan aja, jangan bikin takut-takut sama orang. Sampaikan indahnya Islam. Nabi tidak bilang nanti kalau kamu masuk Islam begini, enggak ada. Nabi bilang Islam tuh indah, Islam tuh kebahagiaan, Islam tuh gini. Ini masuk Islam, insya Allah sudah dapat hidayah, mau disunat, mau diapain, mudah insya Allah. Yang penting dia masuk Islam dulu, dekati dia, jadikan teman, kemudian dakwahi dia. Baru nanti dia pikir masalah belakangan. Jangan ditakut-takuti sejak awal ya. Nanti kalau masuk Islam nanti bisa istri 4 loh. Semangat ya masuk Islam. Tapi Yaumul Bu'ats adalah perang besar-besaran yang terjadi menjelang Nabi SAW berhijrah. Ada yang mengatakan 5 tahun sebelum Nabi berhijrah terjadi perang Bu'ats. Perang Bu'ats ini memang muqaddimah yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Beliau berkata, "Kana yaumu Bu'atsin yauman qaddamahu Allah li rasulih." Sungguhnya perang Bu'ats adalah hari peperangan yang muqaddimah Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqadima Rasulullah sallam wa qad iftaraqa mala'uhum wa qutilat sarawatuhum. Nabi datang kepada mereka berhijrah dalam kondisi mereka sudah tidak kuat lagi, dalam kondisi pembesar-pembesar mereka sudah tewas, wajurihu, dan terluka, sehingga ini memudahkan mereka untuk masuk Islam. Bu'ats adalah suatu makanan, suatu tempat yang ada di semacam hisan, semacam benteng. Ada yang mengatakan adalah mazra'ah, yaitu semacam kebun yang letaknya dekat kampung Bani Quraidah. Kira-kira 1,5 kilo atau 2 kilo atau berapa kilo dari di daerah kiblat dari Masjid Nabawi. Di situlah terjadi peperangan besar-besaran antara suku Al-Aus dan suku Khazraj. Dan perang besar-besaran tersebut mengakibatkan pimpinan-pimpinan mereka pada tewas seluruhnya. Suku Al-Aus dipimpin oleh Hudzair, bapaknya Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu. Kemudian suku Al-Khazraj dipimpin oleh Amr bin Nu'man Al-Bayadhi. Kemudian terjadi peperangan. Pertama kemenangan dipegang oleh suku Khazraj. Kemudian Hudzair, pimpinan suku Aus, mengkokohkan pasukannya, akhirnya terbalik, Aus yang menang. Dan Hudzair pun terluka. Adapun Amr bin Nu'man, pimpinan suku Khazraj, meninggal dunia dalam peperangan. Hudzair terluka tatkala itu, kemudian dia meninggal setelah terjadi peperangan. Sekitar 5 tahun sebelum hijrah peperangan ini terjadi. Sehingga pembesar-pembesar yang ada di suku Aus Khazraj semuanya tewas. Semuanya tewas. Tinggal anak-anak muda. Umur 30-an, 34, 35, semua yang tua-tua semuanya sudah meninggal. 40 ke atas pada tewas semuanya. Tewas dalam peperangan tersebut. Dan ini memudahkan anak-anak muda untuk masuk Islam. Cuma tinggal satu senior yang masih hidup. Satu ekor yang masih hidup. Yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Pimpinan orang-orang munafik. Dia satu-satunya senior yang masih hidup dari suku Aus dan suku Khazraj. Yang lain semua sudah tewas. Makanya dia adalah penghalang utama dakwah Nabi di kota Madinah. Ketika semua senior-senior sudah tewas, artinya suku Aus dan Khazraj mereka sepakat mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi pemimpin mereka. Karena dia satu-satunya yang senior yang masih tersisa. Tinggal satu ekor ini aja. Dia yang harus diangkat menjadi pemimpin. Maka dia sudah senang bakalan diangkat menjadi pemimpin kota Madinah. Tiba-tiba Nabi datang berhijrah, semuanya masuk Islam, menjadikan Nabi sebagai pemimpin. Maka dia hasad. Dia hasad kepada Nabi SAW. Dia tidak mau masuk Islam. Tidak mau masuk Islam. Terus tidak mau masuk Islam sampai terjadi perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Kemudian orang Quraisy terkalahkan.
maka dia pun takut, akhirnya dia masuk Islam, cuma KTP doang dia jadi orang apa? Munafik, sampai tewas dalam kondisi apa? Munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Taib. Bagaimana kisah awal masuknya kaum Ansar dalam Islam? Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, Nabi berdakwah, menawarkan Islam, menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah. Nabi dapati hati mereka tertutup seluruhnya. Tidak ada yang mau terima, tidak ada, mereka tertutup. Ya, apalagi orang-orang Quraisy gencar mengatakan, hati-hati, ini penyihir namanya Muhammad. Hati-hati, jangan sampai sihir kami yang menimpa kami berpindah ke kampung kalian. Hati-hati. Semua orang takut dengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi jalan, semua tunjuk, ini orangnya, semua nunjuk Nabi. Semua nunjuk. Nabi kemana ditunjuk sama mereka, ini hati-hati, tukang sihir ini, orang gila ini. Majnun, sinting, semuanya disebut. Dukun, semuanya. Setiap ada orang mau datang dari jauh, semuanya datang, orang-orang Quraisy ingatkan, hati-hati. Bahkan di kampung mereka sudah ingatkan, saking Nabi terkenal ini, kalau ada orang datang dari jauh, orang kampung mereka ingat, hati-hati dengan Muhammad, ya. Kamu sana jangan dengar perkataan apa? Muhammad. Ihdhar gulama Quraisyin la yaftinuk. Hati-hatilah kau dengan pemuda Quraisy di sana, jangan sampai kau terfitnah di dalam agamamu. Tetapi Nabi SAW dalam kondisi yang berat dalam berdakwah, Nabi tidak pernah putus asa. Terus bersabar. Datang lagi, tidak terima, nggak ada masalah. Nabi datang lagi, kabilah tidak terima, nggak ada masalah. Nabi datang per orang, per son, per kelompok, Nabi datang terus. Bertahun-tahun Nabi lakukan demikian. Nabi bersabar dan belum ada orang yang terima. Sampai akhirnya pada tahun 11 kenabian. Tahun 11 kenabian. Nabi berhijrah tahun 13 kenabian. Nabi di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Belum disebut tahun Hijriah, belum. Masih tahun apa? Kenabian. Nanti setelah Nabi berhijrah baru disebut tahun apa? Hijriah. Pada tahun 11 kenabian Rasulullah SAW berdakwah, ya. Meskipun kondisi semakin sulit, semakin sempit, diintimidasi oleh orang Quraisy, kemudian tersebar isu-isu tentang Muhammad, kedusan-kedusan yang tersebar di sana sini, tetapi Nabi tidak putus asa, ya. Dan tatkala menjelang musim haji, Nabi berangkat siap berdakwah menemui kabilah-kabilah tersebut, siap untuk berdakwah meskipun Nabi tahu mereka tidak mau terima, tapi Nabi tidak peduli, ya. Karena mereka dari kampung sudah diingatkan, jangan dengar-dengar siapa? Muhammad. Bayangkan dari kampung sudah diingatkan, hati-hati, jangan dengar orang itu. Kemudian Allah menghendaki kebaikan. Maka tatkala Rasulullah SAW lagi berdakwah di Mina, sampailah Nabi di Aqabah. Ya, Aqabah suatu agak gunung yang dekat di Mina, daerah Mina. Nabi bertemu dengan Rahtan minal Khazraj. Nabi bertemu dengan sekelompok orang dari Al-Khazraj. Beberapa orang, ada yang bilang 6 orang, 7 orang, 8 orang, ya. Allah menghendaki kebaikan lewat mereka. Nabi langsung sapa. Kata Nabi, "Man antum?" Siapa kalian? Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kami sekelompok orang dari suku Al-Khazraj, dari Yathrib, dari kota Madinah. Amin mawalil Yahud, kalian bersekutu dengan Yahudi. Kan kita sudah bilang tadi, Aus dan Khazraj berperang. Aus bersekutu dengan apa? Quraisy. Khazraj bersekutu dengan apa? Yahudi. Kata Nabi, kalian bersekutu dengan Yahudi? Kata mereka, na'am. Berarti suku Khazraj ini sering gaul sama orang Yahudi. Sering gaul. Terkadang mereka bersekutu, namun kadang mereka bertengkar juga. Namanya beda suku. Kata Nabi, afala tajlisuna ukallimukum? Mereka rupanya lagi berdiri. Maukah kalian duduk sebentar, saya mau ngomong? Kata mereka, bala, tidak ada masalah. Fajalasu ma'ahu, mereka pun duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'ahum ila Allah azza wa jalla wa arada alaihi al-Islam wa tala alaihimul Qur'an. Nabi tawarkan Islam kepada mereka. Nabi suruh mereka untuk mentauhidkan Allah. Nabi tawarkan tauhid kepada mereka. Nabi baca Al-Qur'an kepada mereka. Rupanya mereka baru dengar. Di antara hal yang memudahkan mereka masuk Islam, ya, rupanya mereka tinggal bersama, bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Dan kita tahu suku Aus, suku Khazraj, mereka ahlu syirik, mereka penyembah berhala. Mereka menyembah berhala. Dan terkadang kalau terjadi permasalahan antara suku Aus dan Khazraj dengan suku Yahudi, orang Yahudi sering sesumbar. Mereka berkata, inna nabiyyun mab'utsun al-an. Ada nabi yang diutus sebentar lagi. Wa qad adhalla zamanuhu, telah tiba zamannya dia akan muncul. Nattabi'uhu fanaqtulukum. Kalau dia sudah muncul, kami akan menjadi pengikutnya dan kami akan memerangi kalian, wahai suku Aus dan suku Khazraj.
Itu orang Yahudi sering ngomong begitu, sesumbar. Ada muncul Nabi, ada muncul Nabi. Kami akan ikut Nabi tersebut. Kami akan mampuskan kalian semuanya. Selalu begitu. Sehingga suku Khazraj setiap hari dapat pengajian dari orang Yahudi. Bakalan muncul Nabi terakhir. Itu selalu didengar. Wah, ada Nabi. Nah ini orangnya ini. Tatkala Nabi ngobrol sama mereka, ada nyeletuk di antara kaum Al-Khazraj. Ya kaum, ta'lamun wallahi innahu lan nabiyyul ladzi tawa'adakum bihim yahud. Tawa'adakum bihi yahud. Ketahuilah, dengar, ini kan nabi yang orang Yahudi sering ngancam-ngancam kita, akan muncul nabi mampusin kita. Ini nabinya. Fala tasbiqannakum ilaihi. Jangan sampai Yahudi mendahului kita. Kita duluan beriman sama dia. Fa'ajabuhu. Akhirnya mereka pun beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahudinya tidak beriman, ya. Itulah yang kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Fala'natullahi 'alal kafirin. Mereka dahulunya suka sesumbar kepada orang-orang suka Khazraj, kalau datang Nabi kami akan melayani kalian. Falamma ja'ahum ma 'arafu, tatkala datang kepada mereka nabi yang mereka kenal, kafaru bih, mereka kafir kepada nabi tersebut. Itulah orang-orang Yahudi. Mereka kafir di atas ilmu. Mereka sesat di atas ilmu. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka tinggalkan kebenaran tersebut di atas ilmu. Maka Allah katakan tentang mereka, al-maghdub alaihim. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Kata para ulama, yaitu orang-orang Yahudi, dimurkai oleh Allah karena mereka meninggalkan ilmu yang mereka telah ketahui kebenarannya. Kemudian mereka pun segera masuk Islam. Dan mereka ada orang-orang yang cerdas dari kota Madinah. Mereka sudah capek perang saudara. Baru saja perang lagi. Dan sekitar berarti tahun 11 kenabian, berarti mereka baru 2-3 tahun berperang. Perang Bu'ath tadi. Baru ketemu Nabi SAW. Dan mereka masih merasakan dampaknya. Senior-senior mereka tewas. Saudara-saudara mereka tewas. Kabilah-kabilah mereka tewas. Mereka merasa pedih. Maka mereka berharap dakwahnya Nabi SAW adalah sebab untuk menghilangkan peperangan saudara tersebut. Maka mereka berkata kepada Nabi, Inna qad tarakna qaumana ya Rasulullah. Sungguh kami telah meninggalkan kaum kami. Wala qauma bainahum minal adawa syarr ma bainahum. Tidak ada perang saudara yang lebih parah daripada peperangan di antara kami. Fa asa an yajma'ahumullahu bika. Semoga Allah mempersatukan mereka dengan engkau wahai Rasulullah. Fasanaqdumu alaihim fanadu'uhum ila amrik. Kami akan pulang kepada mereka dan kami akan menyuruh mereka untuk mengikuti engkau wahai Rasulullah. Wa na'ridu alaihim alladhi ajabnaka ilaihi min hadzal din. Dan kami akan jelaskan kepada mereka tentang agama yang kau telah ajarkan kepada kami. Fa iyya jama'ahumullah alaihi fala rajula a'azzu minka. Seandainya dengan izin Allah engkau berhasil mempersatukan mereka, suku Aus Khazraj, maka tidak ada orang yang lebih bernilai, lebih hebat di mata kami seperti engkau wahai Rasulullah. Mereka berharap dengan adanya Nabi kemudian akan terjadi persatuan. Kemudian mereka pun pulang meninggalkan kota Mekah, mereka balik di kota Madinah dan mereka beriman. Kemudian di sana ada masjid yang pertama kali dibacaan Al-Qur'an, Masjid Bani Zuraik. Bukan masjid tapi tempat mereka untuk ibadah. Ya. Namanya Masjid Bani Zuraik, mereka bangun mungkin semacam tempat kecil mereka untuk ibadah, di situ disebut dengan Masjid Bani Zuraik. Masjidnya perkampungan Zuraik. Kata para ulama dalil bahwasanya masjid boleh dinamakan dengan nama kampung, misalnya nama kota tertentu atau nama desa tertentu atau nama orang yang membangunnya, boleh-boleh saja. Adapun orang-orang yang bertemu dengan Nabi SAW tersebut, ya, disebutkan oleh Ibnu Ishaq, di antaranya As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Kemudian Auf bin Al-Harith, kemudian Ibnu Afra, kemudian Rafi' bin Malik Al-Ajlani, kemudian Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Ya, ini di antara 6 orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina tatkala mereka pun masuk Islam mendengarkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, hadirin Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang peristiwa Bai'atul Aqabatul Ula. Tetapi karena waktu sudah tinggal
Beberapa menit lagi azan. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab, kita tunda di kesempatan yang lain. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Ustaz, ana mendengar hal khilaf dalam fikih zikir pagi dan petang, sebagian mendhaifkan beberapa zikir dalam karangan Syekh Sa'ad bin Ali atau yang biasanya tersebar. Sebagian mengatakan tidak. Mana yang rajih Ustaz? Ya. Ya, ada masalah khilaf tentang beberapa hadis seperti solawat kepada Nabi SAW 10 kali zikir pagi petang, sebagian menghasankan, sebagian mendhaifkan ya. Tetapi saya sendiri lebih cenderung kepada kedhaifannya, tetapi kita pagi petang kita silakan berselawat, enggak ada masalah, tapi jangan tentukan 10 kali ya. Kalau ada waktu kita bersolawat kapan saja boleh, tapi tidak kita khususkan pagi dan petang ya. Kalau ada yang mengamalkannya dan mengapa, ini masalah khilafiyah ya. Dan para ulama tidak begitu kencang dalam masalah hadis-hadis yang berkaitan dengan fadhail a'mal ya. Bagaimana kalau ada yang berdalil dengan surat Al-Baqarah ayat 62 bahwasanya ada orang-orang kafir yang akan menerima pahala sehingga kedudukannya tidak dapat dikatakan pasti di neraka karena mereka menerima pahala. Ini dalilnya orang liberal ya. Dan saya sudah ini termasuk ayat yang saya bahas dalam disertasi S3 saya ya. Dalil-dalil yang digunakan oleh kaum liberal ya untuk melegalkan keyakinan mereka semua agama apa? Baik, semua agama sama. Ya akhi, kalau semua agama sama, ya udah kita enggak usah berdakwah ya. Iya. Dan ini sebenarnya pemahaman ini diselisih oleh semua agama. Ente bilang emang orang-orang Nasara mengatakan kita masuk surga? Enggak, mereka menamakan kita domba-domba yang sesat. Kita dianggap tersesat ya. Setiap agama masing-masing merasa mereka yang benar. Kalau mereka tidak merasa benar, mereka tidak akan fanatik dengan agama mereka. Apalagi Yahudi, enggak mungkin mereka berpemahaman liberal. Enggak mungkin mereka meyakini bahwa yang masuk surga cuma orang-orang apa? Yahudi. Tolong azan dulu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya katakan tadi bahwasanya paham liberal yang menganggap semua agama sama, ini adalah pemahaman yang dimusuhi oleh seluruh agama ya. Oleh karenanya agama-agama lain tidak menerima liberalisme sebenarnya. Masing-masing agama merasa mereka yang paling apa? Benar ya. Makanya orang Nasara begitu giat untuk mengadakan apa misionaris atau kristenisasi ya. Kalau mereka anggap semua agama benar, ngapain kristenisasi? Ngapain? Ya, ngapain mereka menamakan orang luar mereka dengan domba-domba yang sesat ya. Ya. Makanya saya pernah ke satu kampung di Papua, di kampung kebetulan banyak orang Islam, kemudian mereka cerita sama saya, kata mereka, Ustaz, kemarin ada orang-orang Nasara datang ke sini, mereka mengatakan mereka ingin menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Saya bilang sama mereka, kalau mereka datang lagi, bilang di sini enggak ada domba, sini semuanya onta. Jadi apalagi Yahudi, kalau Yahudi mereka lebih fanatik lagi lebih daripada Nasara ya. Ya. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Nasrani dan Yahudi berkata dalam Al-Qur'an, mereka berkata tidak mungkin masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Mereka yang mengatakan demikian. Apa Allah bohong? Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Kata mereka tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Allah berkata, "Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas." Katakanlah wahai Rasulullah kepada orang Yahudi, kalau kalian menyangka hanya kalian wali-wali Allah, yang lain enggak. Yahudi. Mereka merasa cuma mereka saja wali-wali Allah. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas. Katakanlah, kalau kalian meyakini bahwasanya surga itu hanya milik kalian, yang lain enggak. Itu Yahudi juga keyakinan seperti itu. Liberalisme tidak jalan. Kita bicara sama, Buddha Hindu juga demikian. Coba ada orang Hindu masuk Islam, dimusuhi juga di
keluarganya. Lihat orang Buddha, sebagian terjadi peperangan dengan orang Islam. Kemudian ini pemahaman dari mana? Ini pemahaman sampahnya orang Islam. Orang-orang agama lain saja tidak mau disamakan dengan orang Islam, kita mau menganggap agama kita sama dengan mereka. Ya, kita toleransi masalah lain, tapi masalah meyakini agama kita sama dengan mereka, sama-sama surga, enggak mungkin. Satu-satunya agama yang menyeru kepada penyembahan terhadap pencipta alam semesta cuma Islam. Yang lain menyembah nabi, yang lain menyembah pohon, yang lain menyembah patung, yang lain menyembah orang, yang lain menyembah kuburan, ya. Yang menyembah pencipta alam semesta cuma agama apa? Islam. Kalau disamakan kita agama kita menyembah Allah sama dengan menyembah sapi, ya akhi, gimana? Oleh karenanya liberal ini adalah pemahaman yang tersebar di Islam untuk merusak Islam. Makanya disokong oleh orang-orang kafir atau non-muslim, disokong. Kenapa? Karena mereka tahu kerusakan yang potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh orang yang berKTP Islam lebih mudah daripada orang luar. Kalau ada orang, misalnya pendeta mengatakan kita liberal, orang enggak mau dengar. Tapi kalau yang bilang pemahaman liberal adalah orang profesor, doktor, rektor, ya, orang mau dengar. Orang mendengar. Nabi SAW berkata, La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bi illa kana min ahlin nar. Tidak seorang pun dari umat ini mendengar tentang aku, tentang Islam, Yahudi atau Nasrani, kemudian meninggal tidak beriman dengan apa yang kau bawa kecuali penghuni neraka jahanam. Dalam Sahih Muslim Nabi bilang demikian. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Ente dulu SD sudah diajarin kan? Belajar agama saya masih ingat di Papua saya belajar agama, ayat yang saya pelajari di SD, inna dina indallahi Islam. Sungguhnya agama yang diridhai oleh Allah cuma apa? Islam. Kalau semua agama benar, semua agama bisa masuk surga, ngapain Nabi capek-capek dakwahi Raja Heraklius kirim surat sampai Nabi ancam, kata Nabi SAW, ila Herakl azimur Rum min Muhammad Abdullah wa Rasulih, kepada Heraklius pembesar Romawi dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Fa inni salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang ikut petunjuk, karena Heraklius belum ikut petunjuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad'uka bi ayatil Islam. Aku menyeru kepada engkau dengan seruan Islam. Aslim taslam. Kau masuk Islam kau akan apa? Selamat. Yu'tikallahu ajrahu marratain. Allah akan berikan kau pahala 2 kali kalau kau masuk Islam. Pahala tatkala Nasrani, tatkala kau Islam. Kalau kau masuk Islam. Fa in tawallait, kalau kau berpaling tidak masuk Islam, fa innama 'alaika itsmul arisiyin, kau akan tanggung dosa rakyatmu. Coba Nabi bilang. Itu ancaman atau senyuman? Itu ancaman ya. Kalau kau tidak nurut dengan Islam, kau akan menanggung dosa rakyatmu. Kemudian Nabi bacakan firman Allah, ya, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahlul kitab, marilah menuju satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Kalimat yang sama itu apa? Alla na'budu illallah, jangan kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, jangan berbuat syirik sama sekali. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan sampai sebagian kita mengangkat sebagian lain menjadi tuhan-tuhan selain Allah, seperti perbuatan orang Nasara. Orang-orang liberal, mereka potong-potong ayat. Sampai dulu ada buku judulnya Jaringan Islam Liberal. Apa dalil mereka? Bukankah kita sama dengan mereka? Allah berfirman, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Wahai ahlul kitab, marilah kita menuju kalimat yang sama. Kalimat yang sama itu apa? Sama-sama adil, sama-sama rahmat, sama-sama berkasih sayang. Mereka potong ayat padahal kelanjutannya. Allah na'budu illallah. Kalimat yang sama itu apa? Jangan berbuat syirik. Itu kalimat yang sama yang diserukan oleh Nabi Isa, yang diserukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Bukan rahmat, bukan rahmat semua, tapi masalah utama adalah masalah siapa yang kita sembah di dunia ini. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan utama kita hidup. Masalah akhlak, masalah rahmat, kasih sayang itu urusan kedua. Yang pertama, apa hubungan ente dengan Tuhan ente? Kau tidak boleh beribadah kecuali kepada yang menciptakan engkau. Waktu Nabi ditanya oleh Ibnu Mas'ud, ayu dzambi a'zam? Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau beribadah kepada Allah padahal yang menciptakan engkau cuma Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sama sapi, ibadah sama Nabi, menyembah Nabi Muhammad, menyembah Nabi Isa,
menyembah malaikat, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ciptakan. Emang para nabi tersebut ikut bersama Allah ciptakan engkau? Tidak. Yang ciptakan cuma siapa? Allah. Kemudian agama kita mau disamakan dengan agama yang lain? Tidak. Tidak mungkin. Oleh karena ini pemahaman orang liberal, pemahaman sampah yang tidak laku di agama-agama yang lain. Ya. Tidak laku di agama-agama yang lain. Yang laku cuma di orang-orang bahlul di kalangan kaum muslimin, ya. Hati-hati, mereka sekarang sudah mulai tidak laku, mereka mulai ganti baju dengan ganti baju yang baru. Mereka namakan dengan nama yang baru karena baju mereka yang dahulu sudah ketahuan bobroknya. Hati-hati, ya. Adapun ayat yang disebutkan oleh mereka dalam surat Al-Baqarah ayat 62, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sungguhnya orang beriman dan orang yang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang Sabiin, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala mereka. Ayat ini kita buka seluruh buku ahli tafsir. Saya sudah periksa dan ini karena salah satu kebohongan ya Dr. Abdul Muqsid Ghazali tatkala dia mendalil dengan ayat ini, ya. Nafsir ngawur. Jadi mereka ngakunya, kata mereka bahwasanya kita ini harus ilmiah, padahal mereka pendusta. Dan saya sudah ucapkan ini berulang-ulang. Saya katakan mereka orang liberal itu pendusta. Karena saya langsung cek buku mereka, mereka berdusta nama ahli tafsir. Mereka bilang Ibnu Katsir bilang begini, Rashid Ridho bilang gini, padahal dusta besar. Saya sudah buka buku tafsir sudah dari awal sampai akhir. Tidak ada yang mengatakan bahwasanya orang Nasara yang menyimpang masuk surga, enggak ada. Tafsir ayat ini cuma dua. Yang pertama, bahwasanya orang-orang Nasara Yahudi kalau mereka beriman kepada Allah, artinya mereka masuk Islam. Beriman kepada Muhammad, baru mereka dapat pahala. Ini Allah menawarkan mereka, wahai Yahudi, wahai Nasrani, wahai Sabiin, kalau kalian beriman kepada Allah hari akhirat, berarti masuk apa? Islam, maka kalian akan dapat pahala. Tafsir pertama. Tafsir kedua, maksudnya orang Yahudi di zamannya tatkala mereka tidak berbuat syirik, mereka beriman kepada Allah. Orang-orang Nasara di zamannya tatkala mereka tidak berbuat kesyirikan, mereka beriman kepada Allah, maka mereka juga dapat apa? Pahala. Dan banyak orang-orang Nasara yang masih ahnaf seperti Waraqah bin Naufal. Sebelum datang Nabi dia beragama Nasrani, tapi dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya orang kalau statusnya kafir, ya, atau non muslim, ya, maka tempatnya di mana? Di non surga. Di non surga, ya. Nabi SAW berkata kepada salah seorang sahabat, haitsuma mararta bi qabri kafir fabashshirhu bin nar. Setiap kau lewat kuburan orang kafir, berilah kabar gembira tentang neraka jahanam. Maka sahabat ini capek, lihat kubur, selamat masuk neraka, selamat masuk neraka. Hadisnya ada, mau diapain? Ya, kalau semua agama sama, ngapain Nabi capek-capek dakwah sana sini ke sana? Sudah semuanya masuk surga. Ngapain Nabi capek-capek dakwah? Ngapain sampai terjadi peperangan lawan orang-orang Romawi? Ngapain? Nabi kurang kerjaan. Nulis surat kepada Raja Heraklius, kurang kerjaan. Maka saya katakan perkataan orang liberal ini kekufuran. Mengatakan semua agama sama, melazimkan sama antara tauhid dengan kesyirikan, dan itu kekufuran. Hati-hati. Jangan sholat di belakang mereka. Kalau mereka meninggal, jangan sholatin mereka. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.